Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala habibina wa syafina wa qurrata ayunina Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Wa idha faragta fansab wa ila rabbika farghab. Idza qudiyati sholatu fantasiru fil ardi wa batagu min fadlillahi wa zikrullaha katsiran la'allakum tuflihun. Nah, surat Al-Jumu'ah disebutkan fa idza qudiyati sholati fantasiru fil ar. Apabila engkau sudah menyelesaikan sholat Jumat, sholat lain, fantasiru fil ar. Ini di sini dibicarakan tentang masalah sholat Jumat. Di dalam surat Al-Jumu'ah dimulai dengan ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis sholati min yaumil jum'ah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dengar olehmu, diperdengarkan olehmu azan untuk sholat Jumat. Apabila diperdengarkan olehmu azan untuk sholat Jumat, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis sholati min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah. Cepat-cepat engkau menuju zikir kepada Allah, yaitu salat. Fa idza qudiyati sholatu apabila engkau selesai salat, fantasiru fil ardi, maka bertebaranlah di muka bumi, nyari jalan. Ya, jadi apa tuh? Nyari nafkah. Fantasiru fil ardi wa batagu min fadlillah, dan carilah rezeki dari Allah. Yang menandai rezeki itu kagak turun dari langit. Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama. Ya Allah, turunkan rezeki dari langit. Ya Allah, turunkan makanan dari langit ke Nabi Isa. Itu mah cuma Nabi Isa doang. Kita mah kagak. Rasulullah Muhammad SAW yang kita bacakan sholawat kepada beliau, yang kita jadi panutan sehari-hari. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Wahai Muhammad, sungguhnya engkau mempunyai akhlak yang agung, yang tinggi. Itu beliau kalau sholat malam kakinya sampai bengkak-bengkak, saking lamanya itu. Tapi beliau juga seorang pedagang. Beliau juga punya muamalah, berjualan, berdagang, bahkan menggadai, rohin itu menggadai. Bahkan ketika beliau wafat masih ada gadaian baju perang. Baju perang Rasulullah mana? Dicari-cari sama Ali. Rupanya sedang digadai sama orang Yahudi, lalu ditebus sama Ali. Itu semuanya menandakan Rasulullah punya muamalat, pergerakan ekonomi. Lagi pula kalau kita lihat ya, semua rukun Islam, selain mungkin yang tidak syahadat aja. Pertama, membaca 2 kalimat syahadat. Nah, kedua, sholat 5 waktu. Ketiga, membayar zakat. Keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Kelima, pergi haji ke tanah suci. Itu empat-empatnya itu berkaitan dengan ekonomi. Coba aja sholat orang, karena sholat orang mendirikan masjid, macam-macam hiasan masjid dibikin. Lalu orang membuat tasbih, lalu orang membuat sejadah, orang membuat kain sarung, orang membuat peci, segala macam bentuk peci itu untuk orang sholat. Baju gamis, segala macam baju gamis sholat itu segala macam dibuat sama orang. Pergerakan ekonomi ada, orang jualan. Lihat aja kalau kita sholat Jumat tuh, terutama di sini nih dekat saya di Masjid Raya, itu orang ada yang jual, habis sholat Jumat itu, ada yang jualan mulai dari minyak wangi, somai, roti, apalagi segala macam ada dijual itu. Buah-buahan penuh di sekitar masjid itu. Mereka mencari makan, mencari nafkah setelah sholat Jumat. Lalu sholat, kemudian zakat. Zakat itu udah jelas. Orang kita mau berzakat bagaimana? Kita kagak punya duit. Kita mau berbagi bagaimana? Kita orang kagak punya. Makanya kan di setiap pergerakan dalam rukun Islam itu ada kaitannya dengan ekonomi. Oke, kemudian berpuasa di bulan Ramadan. Bulan Ramadan lebih-lebih lagi. Selama sepanjang bulan Ramadan, jangankan kita, tetangga saya engkau bilang, enakan bulan puasa. Ngapa kok bulan puasa merame? Orang pada belanja. Itu bulan puasa itu meningkat ekonomi, dibilang. Yang jualan rame banget, Saleh. Dia bilang kan, coba lihatin loh. Gaji segitu-gitu juga, tapi makanan banyak di rumah. Meningkat itu, itulah berkahnya bulan Ramadan. Ekonomi bergerak. Haji, jangan tanya lagi haji itu. Luar biasa, karena pergerakan haji, uang miliaran orang bayar itu. Ada yang pulang-pulang yang bawa oleh-oleh. Ada yang, itu dulu di sini di Banda Aceh. Kalau mau pergi haji dulu itu di Pangkalan Mansur jalannya. Jadi dari airport, dulu masih kolonial di Medan. Sebelum dibuka dari Sultan Iskandar Muda, itu kan baru dibuka zaman Pak Habibie. Sebelum-sebelumnya di sana, itu pergerakan masyarakat di sekitar kawasan Pangkalan Mansur itu di Medan luar biasa itu gerakan ekonominya. Ada yang jualan ini, jualan itu, bikin ini, bikin itu, tempat parkir sekalian rame. Nah setelah dibuka di Banda Aceh, sebagian masih ada di sana. Dari yang dekat, Provinsi Aceh yang dekat dengan sana ke sana. Yang di sini
Banda Aceh, Sigli, Lok Sumawe, Aceh Utara, Aceh Tenggara, semua ke sini. Itu di Banda Aceh pergerakan ekonomi luar biasa itu. Masjid Raya rame, orang pulang jemput haji, nganter haji dari daerah-daerah lain, dari kecamatan-kecamatan, dari kabupaten-kabupaten di sekitar Aceh, itu bergerak pergi haji dengan rombongan, dengan mobil-mobil. Main berhenti di Masjid Raya, istirahat di Masjid Raya. Ngeliat kan mereka nggak setiap tahun sekali. Lihat itu di sekitar Masjid Raya rame gitu. Penjualan bensin, penjualan parkir juga rame di situ segala. Itu pergerakan ekonomi, belum lagi orang hajinya. Pertukaran mata uang luar biasa semuanya. Ekonomi dipegang oleh orang Islam. Seharusnya datang kita. Itu yang saya paling gak suka apa itu? Fenomena baca ini aja duit datang sendiri. Itu yang bukan ajaran Rasulullah yang seperti itu. Rasulullah keluar dari rumah beliau yang mulia. Itu datang ke rumah cucunya. Ke rumah menantunya Ali. Ke rumah anaknya Fatimah. Itu cucunya lagi tidur. Ternyata mana cucu saya? Ya Rasulullah ada di belakang sedang tidur. Udah 3 hari belum makan. Lalu Rasulullah keluar. Kemana? Apakah beliau ke masjid lalu mengangkat tangan lalu berdoa? Tidak, beliau melakukan itu. Beliau keluar kemana? Ke kebun nimba air. Lalu dikasih upahnya kurma. Lalu beliau makan, lalu timba lagi. Lalu dikumpulkan, lalu diberikan kepada cucunya. Coba bayangin. Rasulullah mengajarkan seperti itu. Kerja, keluar. Kita wirid juga, kita membaca ayat Quran juga, kita membaca sholawat juga, kita amalkan sunnatullah. Sunnatullah kita amalkan. Jangan sampai diketawain sama orang lain. Apa diketawainnya? Wiridan aja di rumah. Kerja kagak, dari mana datangnya? Ya ada fenomena kayak gitu. Karena apa? Karena kita menantang arus. Jangan seperti itu. Jangan ini kan barang gaib yang apa namanya? Ini kan keajaiban. Kalau begitu tidak ajaib namanya. Justru tangan di atas lebih mulia dari tangan di bawah. Jangan kita ngarepin sesuatu yang akhirnya ujung-ujungnya kita meminta. Jangan seperti itu. Kalau bisa nih Pak Haji datang ke masjid, bukan yang Pak Hajinya yang datang. Pak Hajinya datang sholat Jumat ke masjid, mobilnya juga datang, bawain apa? Bawain nasi padang, diberikan kepada jamaah masjid. Nah itu, di sini banyak terjadi fenomena kayak begitu tuh. Orang datang membawa buah-buahan waktu sholat Jumat, diberikan kepada jamaah. Nah itu, tangan di atas, mulia, memberikan kepada jamaah masjid. Pahalanya juga ada. Dari mana kalau kita nggak kerja? Dari mana kalau kita nggak punya usaha? Dulu waktu saya masih di pesantren, Pak Yai di Jawa itu hidupnya makmur, sawahnya luas, santrinya banyak, setiap tamu yang datang itu dikasih makan, semuanya dikasih dan enak-enak makanannya. Itu beliau itu berkahnya banyak, membaca sholawat juga, beribadah yang mulia juga sawahnya luas. Sawah beliau itu luas rata-rata. Itu yang kerjain juga ada, yang garap juga ada. Nah itu, walaupun Pak Yai di rumah aja ngasuh pesantren, tapi usahanya banyak. Waktu saya pesantren di Jakarta itu Pak Yai punya kalau sekarang mah pasar modern, toko minimarket modern. Waktu itu zaman dulu tahun 1989-an. 1988 itu udah ada itu. 1989 itu 1989 ya. 1990 itu udah ada. Pak Yai punya. Lalu dulu juga ada mie Karoma, ada air minum Karoma, ada biskuit Karoma. Itu semuanya bergerak kita. Maka dari itu kita yang belum sampai ke tingkat itu, tingkat kecil-kecil juga nggak masalah. Saya nih ada di WA sama seorang ibu. Beliau itu dulu dari kerja sama orang yang bulanan bayarannya, kemudian gara-gara suaminya motornya mogok 3 hari kagak pergi kerja, akhirnya pecat. Kemudian jualan walaupun masih kerja sama orang, ngambil lalu dimasukin ke warung-warung itu. Alhamdulillah dari penghasilan 400 sehari sampai udah naik ke 700.000 laku omsetnya itu setiap hari. Bayangin coba. Ya beliau gerak. Kapan itu? Saya tanya, kapan ibu bergerak sama suami? Saya bergerak sama suami Pak Ustadz. Dia bilang, habis anak-anak sekolah. Habis pagi-pagi kan saya biasa sholat subuh, baca sholawat, baca surat al-waqiah. Lalu saya siapin makanan sarapan. Lalu suami ngantar anak sekolah. Suami ngantar anak sekolah, jemput saya. Kemana? Kita jam 8 lewat itu ke warung-warung nganterin nganterin barang-barang seperti kopi, seperti mie gelas, segala macam, seperti ada
Sereal itu dianterin ke warung-warung. Dan warung membeli. Alhamdulillah Pak Ustadz sebelum zuhur udah habis. Lalu ngambil barang lagi untuk kepentingan besoknya. Jadi besok nggak ngambil lagi. Nah, besok udah ambil dari kemarin kan. Lalu seperti itu setiap hari. Lalu anaknya udah pulang sekolah diantar lagi ke warung-warung. Besok setelah itu ngambil lagi. Untuk besok pagi lagi. Nah begitu alhamdulillah pergerakan ekonominya cepet. Kita membaca salawat juga. Bekerja juga, berusaha juga. Karena itu bagian dari sunnatullah. Dan itu ajaran Rasulullah. Kemudian beliau pedagang. Haji Saman Hudi pedagang. Kiai Ahmad Dahlan pedagang. Imam Hambali pedagang. Dan banyak sekali ulama-ulama yang pedagang. Mereka bekerja semua. Dan banyak juga yang jadi petani. Utsman bin Affan kan kebunnya luas. Ali bin Abi Thalib juga kan kebunnya luas. Sahabat-sahabat dan tabi'in Rasulullah juga banyak yang jadi pedagang. Dan kebunnya luas. Salah satunya adalah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu kalau sudah jualan luar biasa ramainya pembeli itu. Nah, kita jualan juga begitu kalau bisa. Maka ada yang bilang, ada yang ngomong nih, Rasulullah jualan untung. Karena beliau jujur. Lah kalau kita jualan rugi. Kenapa? Karena kita tidak jujur. Akibatnya berkahnya nggak ada. Mau dapat untung cepat, saya udah pernah itu. Udah saya cerita berkali-kali. Saya beli jeruk dari atas motor, saya turun lagi. Sampai rumah jeruk busuk semuanya. Coba bayangin kayak gitu. Bagaimana berkahnya ada? Walaupun sedikit, yang penting berkah. Orang jualan bukan hanya nyari untung, juga nyari berkah. Barakallahu fikum, mudah-mudahan ada berkahnya, ada hikmahnya. Kita usaha juga, kita membaca salawat juga. Jangan berpangku tangan. Yang ngajarin berpangku tangan di rumah cuma setan. Yang ngajarin usaha itu Rasulullah. Karena juga Rasulullah pedagang. Banyak sekali kisah-kisah tentang Rasulullah pedagang. Dari sejak remajanya udah dibawa dagang sama pamannya. Keluar negeri ke Sam. Lalu membawa dagangan Khadijah juga. Kalau sekarang namanya afiliate kan. Afiliate, beliau membawa dagangan tanpa modal. Nah, dijualin, alhamdulillah dapat keuntungan dan untung itu. Sehingga ekonomi bisa bergerak. Sehingga kita bisa menyempurnakan rukun Islam. Kita berzakat, kita ikut pergerakan haji juga ikut. Siapa mereka? Para pedagang-pedagang. Siapa mereka? Mereka adalah para pengusaha-pengusaha yang mereka itu, saya lihat kan dari kawan-kawan kerabat saudara saya yang mereka hidupnya sukses-sukses, mereka hidupnya muda-muda udah pada pergi haji, muda-muda udah pada jadi pengusaha. Mereka adalah orang-orang yang takwa kepada Allah. Orang-orang yang takwa kepada Allah. Takut sekali mereka kalau mereka tidak sembahyang. Takut betul mereka kalau mereka tidak sholat. Takut benar mereka kalau mereka tidak menanamkan ajaran-ajaran agama pada anak-anak mereka. Dan sedekahnya saya tengok paling banyak. Paling banyak sedekahnya. Karena apa? Karena duitnya ada. Dari mana duitnya ada? Ya karena mereka berusaha. Mereka taat kepada Allah. Mereka mengikuti sunnah Rasulullah. Dan mereka berusaha. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Mari kita berusaha. Mari kita berselawat. Mari kita juga sholat duha. Mudah-mudahan ada berkahnya. Mudah-mudahan berkah. Jangan dibilang ribet amat bang. Saya parkir 2 jam udah dapat 300.000. Iya, tapi berkahnya kagak ada. 300.000. Bayar dokter 500.000. Rugi. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa azim ala habibina wa syafina wa qurrata ayunina sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di akhir kalimat saya mau berkata, ada satu kawan saya, seorang ustadz berkata, Saleh, dia bilang kan, kalau kita berkah harta kita, Allah akan memberikan kita suatu keinginan untuk barang-barang yang enggak penting itu enggak kita beli. Wa anil lagwi mu'ridun, sesuatu yang enggak berguna dijauhi. Kita kan kagak, apa aja itu kita beli, ujung-ujungnya apa? Ujungnya akhirnya kredit, udah kredit harganya lebih mahal. Bukan enggak boleh, boleh. Cuman barang-barang yang enggak penting yang kita beli, yang enggak ada dia juga kita enggak apa-apa. Nah, itu akibatnya menumpuk, akhirnya manajemen ekonomi kacau. Sesuatu yang kejahatan yang dijaga dengan nijom akan mengalahkan kebaikan tanpa nijom. Begitu kata Ali. Kalau kita istilahnya kalau zaman sekarang nijom itu manajemen ekonomi. Kalau manajemen ekonominya nggak ada, hancur. Hancur betul itu. Banyak sekali warung-warung, toko-toko yang saya lihat, kenapa toko itu tutup? Kan toko itu bagus. Yang beli rame. Ya yang beli rame. Tapi manajemennya kacau dibilang sama saudaranya. Kenapa? Ya semua orang pada ngambil di situ. Siapa yang dapat untung dari mana? Kerabat semua pada ngambil di situ. Ya susah kalau gitu. Jualan nggak boleh seperti itu. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Mudah-mudahan ada berkahnya, ada hikmahnya. Kita bisa ngambil pelajaran dari sini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.